Halo guys, nama gue Tom dari StephTech, dan di video kali ini, seperti di title, kita bakal nge-unboxing, udah lama banget gak nge-unboxing HP baru ya. Ini nih yang sangat hot banget di tahun ini, probably, atau Q2 tahun ini, yaitu Poco F6. Video ini bakal agak sedikit lama, karena gue bakal tes gaming juga. Kalian bisa langsung skip aja, gue bakal taruh di sini untuk time code-nya, kalau misalnya langsung mau skip ke segmen beberapa. Ini hanya unboxing dan quick review ya, untuk full review bakal tayang minggu depan, dan full gaming test bakal tayang Rabu ini. Jadi stay tune ya. Oke, seperti biasa kita bahas dulu untuk harga dan speknya. Ini agak cukup menarik in a bad way. Karena harganya ini gue beli di harga 4,8 juta ya pas promo. 4,8 juta. Terus ini tuh 8GB RAM, 256GB, titanium color. Dan gue pakai promo Tokopedia bisa turun harganya sampai 4,6 juta. Tapi sayang kalau misalnya kalian sekarang cari di Tokopedia, pas gue nge-record video ini, kalau nggak salah gue nge-record hari Selasa, ini kan video tayang hari Minggu ya. Itu harganya sayangnya jadi naik banget ya, banyak banget tengkulak atau scalper, sayang banget. Kalau nggak salah yang varian ini tuh harganya di sekitar, ini gue taruh nih, BAM 5,3, paling murah 5 juta tapi udah cepet habis juga, jadi lumayan naik harganya, lumayan naik. Dan itu kan 4,8 juta tuh harga promo ya, karena harga normalnya 5 juta pas, tapi beberapa banyak yang jual 5,3, 5,2. Khas HP yang flagship killer ya, biasanya cepet banget habisnya di Xiaomi Official Store dan bener-bener banyak banget tengkulak. Anyway, gue tetap bakal taruh link deskripsi, dan juga bakal taruh link deskripsi juga wallpaper yang ada di thumbnail video ini ya, kalau misalnya kalian mau download wallpapernya. Oke, spek sendiri, kita bakal cepet aja kita taruh di sini. Untuk highlightnya dia pakai 8S Gen 3, terus dia layarnya tuh 1.5K 120Hz display, tapi belum LTPO, jadi hanya bisa turun sampai 60Hz, dan ini udah UFS 4.0, udah ada optical masturbation kamera, dan ini punya fast charging sampai 90 watt yang sangat kencang ya, jadi lumayan bagus. Oke, kita langsung aja unboxing, dan ini packingnya masih kayak Poco-Poco zaman dulu ya. Gue sangat tertarik banget sama Poco ini dibanding Poco-Poco sebelumnya, karena ini kayaknya bakal kayak Poco F1 deh itunya, populernya ya. Karena pertama cepet habis, dan ini speknya kayaknya mantep banget sih menurut gue. Dan gue penasaran juga sama battery life-nya, karena kan kelemahan HP Poco tuh di Poco F4 atau di Poco F5 tuh dari si battery life-nya yang agak disappointing ya. Dia nggak seawet HP-HP gaming lainnya kayak iQOO Z9 atau iQOO 12 gitu loh. Ya, semoga di sini lebih bagus, nanti kita bakal lihat ya di full review minggu depan. Oke, di sini apa ini? Dikasih apa ini? Poconya beraksi. Dead joke. Di sini kalian dikasih box kecil yang kalau misalnya kita buka, ada SIM ejector, dan dikasih casing yang warna hitam ini ya casingnya. Kita lihat deh casingnya sebagus apa ini. Wah ya, warna hitam. Ya nggak bagus-bagus banget, masih kerasa murahan, tapi gue suka tekstur matte-nya, jadi nggak fingerprint magnet dan nggak kelihatan banyak debu ya. Gue suka sini, keren-keren. Di sini juga kalian dikasih stiker Poco ya, seperti biasa, seperti HP Poco F lainnya. Dan di sini ada HP Poco-nya sendiri. Bisa kita lihat. Crystal Res 120Hz Flow AMOLED, 6,67 inci itu gedenya. Di sini, terakhir, ada charger 90 watt, yang bisa ngecas sampai 100 watt katanya, sampai 100% hanya butuh waktu 35 menit. Tapi bisa lebih lama juga ya, tergantung. Dan di sini ada kabelnya yang Poco masih suka banget, atau Xiaomi masih suka banget sama USB-A to C ya. Sampai sekarang belum pernah ke USB-C to C. Mungkin ada yang tahu kenapa Xiaomi nggak mau berubah ke Type-C to Type-C aja daripada A ke C. Tolong komen di bawah, karena gue genuinely nggak tahu. Cuma sih di boxnya, komplit sih, dibanding sama HP zaman sekarang. Dan gue bisa bilang ini di harga 4 jutaan sih kayaknya gak ada yang bisa ngalahin ya. Pengen pakai Snapdragon 8S Gen 3 itu Realme GT 6, tapi itu harga 8 juta kan. Wajar karena HP itu kan punya kamera yang lebih bagus, ada telefoto juga, dan dia banyak hal-hal yang lebih baik juga seperti Gorilla Glass Victus 2, ini masih Victus 1. Tapi ya, 8S Gen 3 cuma 4 jutaan. Buat para gamer kayaknya ini no-brainer sih. Kalau misalnya bisa dapet ya, karena seperti biasa tengkulak, bener-bener suka naikin harga. Ini dia HP-nya kayak gini, kita cabut dulu stiker Xiaomi IMEI-nya, tempelin ke sini. Dan ya, ini dia titanium, ya, warna titanium ya. Lumayan bagus sih, gue suka. Ini dia itu full ya, warnanya simple banget, jadi nggak ada kayak two-tone gitu, bener-bener full color gini. Gue suka warnanya, kerasa elegan, kerasa premium, ini kerasa kayak flagship. Tapi lumayan unik, ini beratnya nggak terlalu berat loh. Cukup enteng. Wow, oke. Di sini udah ada pre-apply screen protector juga, dan buatnya penasaran beratnya kita langsung aja ukur. Kalau gue tebaknya beratnya sekitar 210 gram deh kayaknya.
Wah, enteng banget ya. 179 loh. Wow. Man, oke, that's insane. Ini enteng banget sih. Ya, tapi wajar sih ya enteng gini karena kan dia ini terbuat dari full plastik ya, frame sama bodi belakangnya, jadi memang lebih enteng dari biasanya. Di sini bisa kita lihat ada kameranya juga ya. 50 megapixel optical image stabilization itu tuh kamera utama. Jadi ya, kamera utamanya seperti ditulis itu di 50 megapiksel, ada optical image stabilization, dan untuk kamera keduanya ini 8 megapiksel ultra wide. Jadi ya agak menyayangkan hanya 8 megapiksel, tapi cukup oke, udah ada ultra wide, dan kamera utama bisa nge-record sampai resolusi 4K 60 dengan electronic image stabilization. Sedangkan kamera depan ini di 20 megapiksel, jadi untuk selfie kayaknya bakal oke, tapi sayang untuk video recording dia nggak bisa 4K, hanya sampai 1080p 60 fps aja. Ya, masih cukup oke lah. Nggak sacrifice kamera untuk gaming performance, ya untuk Poco cukup oke. Yang menyayangkan ini di Poco F Series tuh yang gue sampai sekarang masih rindu, nggak ada headphone jack-nya. Karena menurut gue sih, buat kalian para pro gamer yang main game kayak Honor of King, Mobile Legends, atau PUBG, ribet gak sih kalian harus pakai converter? Karena kan TWS tuh tetap gak se-responsif wired headphone biasa ya. Untuk storage sendiri juga ini sayangnya dia nggak ada ekspansi storage, hanya ini nih, dual nano SIM aja. Tapi dia sudah dual SIM ya, jadi udah lumayan versatile juga. Dan ini layar 6,7 inci, gue bisa bilang sih cukup compact ya. Ini HP-nya mungkin gue gara-gara keseringan pakai HP besar, tapi ini enak di tangan sih. Poco, ini sudah out of the box di HyperOS dan sudah di Android 14. So, seperti biasa, gue mau setup dulu HP-nya, gue bakal install Zenlo Zone Zero dulu buat nanti kita tes. Nanti kita bakal tes beberapa juga seperti haptiknya bagaimana, terus kita tes dikit seperti fingerprintnya secepat apa, dan yang paling penting kamera dan gaming performance-nya seperti apa, plus benchmark-nya. Sebelum kita cut ya videonya, bisa kita lihat bezel-nya juga ini memang udah sangat tipis banget ya. Tipis sekali ini loh, atas kanan kirinya. Bawah memang masih agak tebal kelihatan, tapi ini overall, wow, tipis sekali. Nice job lah. Anyway, I'll be back soon. Oke guys, udah gue setup HP-nya dan seperti biasa kita langsung aja tes untuk fingerprint. Bisa kita lihat ini ada always on display, tapi nanti kita bakal bahas ini always on display-nya dia nggak bisa selamanya ya. Anyway, fingerprint, optical fingerprint kita langsung tes. 1, 2, 3. Oke, ulangi lagi. Tadi nggak pas. There you go. Ulangi lagi ya. 1, 2, 3. Bam. Ketepatan sih oke. Yang pastinya ini ya cukup cepat. Cukup akurat, tangan gue lagi kering kerontang sekalipun dia masih bisa nge-scan lumayan cepat dan lumayan baik. Nice. Next, kita lihat untuk si display quality-nya. Jadi gue udah bilang juga kalau misalnya kalian mau wallpaper ini, gue taruh linknya di bawah. Dan ini displaynya bener-bener stunning banget sih, gue suka. Tapi ini out of the box tuh displaynya agak flat color-nya karena dia di display kualitas warnanya di Pro. Jadi ini gue udah ganti ke Vivid ya. Cara gantinya gampang, kalian tinggal ke setting terus ke display, dan di sini scroll di bawah ada yang namanya color scheme. Tinggal klik color scheme, di sini kalian bisa switch ke Vivid. Bisa kita lihat nih ya, Vivid itu terang banget kalau misalnya kita ke color Pro yang ini realistic color, dia warnanya lebih flat ya, kelihatan nggak tuh di kamera. Jadi kalau misalnya kalian mau pakai HP ini buat edit foto ya, mungkin color Pro lebih bagus, tapi gue sih lebih suka Vivid karena gue pakai HP ini buat main game dan nonton video biar kelihatan lebih pleasing. Nah, terus gue mau bahas untuk refresh rate sendiri. Ini bukan LTPO screen, jadi kalau misalnya kita lihat di refresh rate, dia hanya default atau prefer, kalian bisa milih secara manual. Dan yang gue rasa kalau misalnya kalian di default, kalau misalnya HP ini agak kepanasan, dia bakal langsung nurunin ke 60 Hz. Ya relatif lumayan cepat menurut gue nuruninnya, jadi baru panas dikit aja udah langsung 60 Hz. Mungkin bisa di fix dikit, jadi kalau bisa panas banget, tapi ya, itu hanya nitpick dikit. Dan mumpung kita lagi di display juga, kita bahas lock screen-nya ya. Lock screen ini untuk always on display-nya sendiri, tadi gue mau bahas. Sayangnya dia walaupun ini ada always on display, tapi dia itu hanya bisa smart atau 10 seconds after tapping. Jadi bukan always on display ya, lebih ke semi always on. Ya ini fake news lah, fake news. Gue nggak tahu ya, HP zaman sekarang banyak yang fiturnya kayak gini, terutama Xiaomi banyak banget sekarang nggak bisa permanen always on. Mungkin buat nge-save layarnya biar nggak cepat rusak. Tapi sih gue dulu pakai Galaxy S7 Edge yang nggak ada LTPO, nggak ada masalah sih yang always on. Gue nggak tahu sih kenapa sekarang kayak gini. Tapi ya, benar-benar always on display sayang nggak bisa permanen. Dan ini untuk bezelnya memang wow, tipis banget. Poco F5 memang tipis dan ini lebih tipis lagi ya. Bezel bawah jadi kelihatan tebal, padahal bawah tuh lumayan tipis loh kalau bisa dibandingin sama HP di harga yang sama kayak A35 atau Galaxy A55. Tipis banget dan warna gue suka, ini kerasa sangat premium, kerasa enak banget dilihat, 68 billion colors, mantap banget bisa kita lihat ya. Nicole Demara kelihatan boing-boing sekali. Dan langsung aja kita moving on ke yang selanjutnya.
Untuk speakernya gue belum tes lumayan banyak, gue hanya tes beberapa lagu dan gue bisa bilang speakernya ini biasa aja sih. Dual speaker, atas bawah, bisa cukup kenceng, volume step juga cukup banyak nih ya, cukup oke. Tapi memang yang agak lacking tuh dia menurut gue separasi instrumennya agak terlalu sempit ya, dia kurang luas. Sound stage juga untuk kelas stereo agak terlalu sempit first impresi gue. Tapi ya gue nanti bakal bahas lagi lebih detail gimana speakernya. Untuk first impresi sih ini cukup oke di harga 4 jutaan, tapi bisa lebih baik lah kayaknya. Next kita bahas untuk software yang pastinya. Jadi ini out of the box sudah sampai HyperOS, bukan MIUI lagi ya guys, namanya udah HyperOS, basis Android 14. Dan ini pertama kali gue kalau nggak salah pakai HyperOS di Xiaomi. Dan gue bisa bilang, ada beberapa hal yang gue suka, ada beberapa hal yang gue benci, first impresi ya. Beberapa hal yang gue suka banget kalau misal kalian lagi ngecas, atau misal itu tuh dia animasinya kayak Dynamic Island gitu ya. Coba gue peragain bentar, gue ambil powerbank. Misal kita mau ngecas ya pakai powerbank ini, kita colokin dalam keadaan nyala aja. Nah dia munculnya tuh kayak di atas gini ya. Lumayan slick, sangat smooth, enak banget dilihat. Untuk enteng enggaknya sih gue nggak ngerasain bedanya sama MIUI biasa. Si enteng beratnya nggak. Tapi ada beberapa yang gue benci. Pertama ini nih. Control centernya nggak ada eksplanasi sama sekali ya. Ini bisa gue nggak tahu ini bisa diedit atau enggak. Tapi di sini nggak ada settingannya untuk biar ada tulisan. Jadi kalau gue mau tahu ini icon apa tuh harus bener-bener edit dulu baru kelihatan. Gak tau kenapa Xiaomi kayak gini. Padahal kan HP lain gak ada yang kayak gini ya. Samsung aja nggak kayak gini. Jadi ya kelihatan clean tapi fungsinya jadi hilang. Itu aja sih. Kalau masalah gonta-ganti notifikasi sama ini sih lebih ke nanti kebiasaannya aja ya. Gue sih udah nggak bakal komplain lagi lah soal itu. Jadi ya, overall sih gue bisa bilang untuk software, ini pastinya improvement dari MIUI. Memang, walaupun ini berat enggaknya gue nggak ngerasa beda, tapi kerasa lebih smooth ya ini softwarenya. Lebih smooth dan animasinya semua lebih kerasa konsisten. Lebih banyak lagi haptic juga. Speaking of haptic, ini hapticnya cukup bagus, tapi gue rekomen kalian install Gboard. Karena kalau misalnya kalian pakai keyboard bawaan Xiaomi, ini hapticnya kayak murahan. Tapi kalau misalnya kalian install keyboard Gboard, itu bagus. Soalnya ini emang hapticnya sendiri sih enak sih. Enak hapticnya. Bulat, tapi nggak powerful banget ya, nggak sekelas kayak flagship, tapi untuk harganya udah cukup bagus. Itu bisa kita lihat animasi atas gini nih, gue suka banget, sangat clean ya. Ngingetin gue sama Apple, tapi gue lebih suka ini kayaknya, lebih clean soalnya. Ya, anyway, kita langsung aja moving on ke kamera quality sebelum kita tes Zenlens Zone Zero ya. Daripada kelamaan videonya, kita langsung foto. Pertama ini nih figure Amber dan Ether seperti biasa. Ini dia untuk ultra wide. Dan untuk foto manga ini nih, Fufu Ijo Koibito Miman 1, 2, 3. Dan seperti biasa, selfie 20 megapikselnya, Max Verstappen for the win. So, itu dia tes fotonya. Untuk video sendiri, nih bisa kita lihat, bisa di 4K 60. Dan kalian bisa juga atur ke 1080p 60 ya. Untuk kamera depan hanya sampai 1080p 60 aja. Kita cepet aja langsung tes videonya gimana ya. 1, 2, 3. Oke, ini dia video recording pakai resolusi 4K 60 di Xiaomi Poco F6. Kita lihat focus distance-nya. Lumayan impresif ya, bisa lumayan deket. Lebih baik dari 14 Pro Max. Focus speed-nya lumayan oke. Dan kalau misalnya kalian mau panning B-roll ya, selambat mungkin nih, gue coba tangan gue selambat mungkin. Ini sih viewfindernya smooth banget ya ini, dan kualitasnya oke banget loh. Damn, gak tau ini dari layar atau gimana. Dan kita lihat gimana untuk dark spotnya. Gue lagi nonton itu tuh kalau ada yang tahu Bolt and Bankrupt, Basement. Anyway, di sini noise-nya ada tapi minimum, dan overall sih oke ya ini videonya. Kalian bisa lihat gimana mic kayak gimana. Kayak kalau zoom sendiri maksimal ini kita lihat sampai 6 kali aja untuk zoom ya. Dan kalau misalkan kalian lagi di kamera 4K 60 recording nggak bisa ganti ke ultrawide, karena ultrawide hanya support sampai 1080p 30. Yap, 60 juga nggak support. So, mari kita langsung aja balik ke kamera S24 Ultra. Oke, jadi gitu videonya. Gue sih lumayan impresif ya. Bagus banget loh ini videonya. Damn!
lumayan impresif sih, lumayan impresif. Mantap. So, kita langsung aja tes untuk Zillion Zero. Gue setup dulu taco stats-nya. I'll be back. Oh iya, gue hampir lupa. Buat yang penasaran, Antutu sendiri, ini gue tanpa overclock and shit. Ini tanpa game mode ya. Ada di 1,4 juta. Ya, gak se-advertise 1,5, tapi close enough. Dan Geekbench sendiri ini ada di... Kita lihat historinya. Gue udah record tadi di jalan 1926-4649. Jadi bisa dibilang ini performance-nya nggak secepat Agent 3, tapi ini mirip-mirip lah sama Agent 2 ya. So that's pretty good. Masih lebih kecil dikit Agent 2 sih. Untuk dual core-nya. Multi-core-nya. Anyway, gue setup dulu taco stats-nya. Oke guys, jadi ini gue udah di Zillion Zero dan ini udah gue nyalain ini ya. Wild Boost-nya ini fitur Poco F6, jadi performance-nya makin ajib nih. Dan bisa kita lihat FPS-nya bisa lihat di sini. Untuk di HP nggak ada unlimited FPS ya, jadi cap-nya di 60. Kalian bisa perhatiin aja di sini, tapi nanti kita bakal lihat juga stats-nya gimana. Kita langsung coba main yang simpel aja. Ini gue mau grind, apa ini? Grind material W engine buat si NB. Gue gedein dikit ya. Ya, pakai tim gak jelas aja nih, soalnya tiba-tiba ada Shoukaku. Untuk settingan ini gue semua takaran, nanti kita bakal lihat di combatnya. Loadingnya kayak gini nih, buatnya penasaran selama apa? Ya emang gak secepat PC yang pastinya, tapi ini cukup cepat ya, UFS 4.0, pretty good. Kita lihat dulu settingannya. Ini dia settingannya nih. Untuk settingan grafik ini tuh ada di semua takaran ya, ini kelihatan. Semua takaran. Kita langsung aja combat ya, let's go. Your command. Say goodbye to our guests. Enemy backup. Stick together. Hey, idiots, I'm here. Alrighty. Copy that. Blow, blow, blow away your trouble. Yeah. Electric charge. As you command. Let me try. Neutralize. Oke, enak banget sih ya. Tadi mungkin kelihatan ada beberapa FPS dip, tapi overall sih nyaman banget. Layar sangat responsif juga, no problem, dan yap, easy as yang pas. Ini gue gerain buat W engine-nya doang nih. Mantap sih, mantap. Sedikit aja sebelum kita tutup videonya, kita coba exploring kota bentar. Buatnya penasaran nih. Come on, loading. Nah. Oke. Kita exploring kota-kota aja. Ini di kota smooth banget sih ya. Kita balik ke kota aja. Mana sih kota tuh ini ya? Yap. Sixth Street. Kita ke depan ramen aja. Depan si Daruma men. Daramen. Loadingnya kayak gini. Gue ngerti kenapa banyak yang komplain loadingnya lama ya. Karena ini HP hampir flagship aja lumayan lama. Di kota ini yang lumayan berat ya. FPS rata karan semua 40 FPS-an ini. Oke. Jadi kayaknya game ini memang masih belum optimize banget ya. Nah ini untuk lebih detailnya gue bakal tes game lain juga kayak WoW HSR Rabu ini untuk full gaming testnya. Dengan taco stats juga pastinya. Jadi ya, exploring kira-kira 40 FPS-an kalau rata kanan semua. Dan temperatur 64-60-an. Ya kayak gini lah. Oke, jadi kayak gitu ya performance-nya. Untuk Zillion Zero, overall sih lumayan mantap. Dengan game ini, HP tadi kita main berapa menit? 3 menitan. Memang jadi lumayan hangat, soalnya ini rata kanan full. Kalau misalnya lebih lama sih gue rekomend di medium setting aja ya. Tapi ya, rata kanan total all the way ke kanan semua masih bisa. Gameplay tadi lumayan smooth, 60 FPS main combat. Tapi kalau exploring 40 FPS-an, wah ini dari berapa jutaan sih. Buat nyampe rata kanan semua ini mantep banget ya kayaknya. Tapi ya, untuk gaming testnya nanti bakal lebih detail Rabu ini dan yang lain-lain seperti speaker, foto, teman-teman, display,
minggu depan untuk full review-nya. Sekarang cuma segini aja, udah kelamaan, udah hampir 20 menit lebih. So ya, cuma segitu aja. Thanks for watching. Kita ketemu lagi minggu depan dan Rabu ini untuk full review dan gaming performance-nya. Stay tune ya.